Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona. Di mana sayang? Di Madon Tarot Channel. Ikan. Semoga kalian sehat ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan tetap semangat dalam menggapai impian dan juga bisa kuat untuk menghadapi semua barokah yang diberikan oleh Allah sayangnya. Kita mau salam-salam ya buat James, Jenny, apa kabar? Semoga sehat ya. Dan juga untuk semua energi yang ada di sini, bantu untuk reading story Mami Dona hari ini. Sekarang kita masuk di minggu ketiga di hari Selasa. Kemarin di hari Senin kita bercerita tentang apa sayang? Kita cerita tentang masalah divine timing ya sayang ya. Dan di sini kita nanti coba mau bercerita tentang zodiak yang berselingkuh. Buset, bukan lagi Mami. Ya, kita mencari sesuatu energi yang kalian butuhkan gitu loh. Ya, kalau misalkan ini resonate ya energi kalian, tetapi alangkah baiknya kita mengambil yang namanya manfaatnya. Kita pelajari apa yang harus kita pelajari, nah, seperti itu sayang ya. Ini bisa vice versa, bisa di kalian, bisa di pasangan kalian, dan juga sayang bisa juga kalian melihat kapan waktu karena ini timelines. Pahami ini energinya general. Kalau mau personal langsung menghubungi admin ya sayangnya, yang mau masuk di grup juga langsung hubungi admin. Salam-salam juga buat keluarga besar MDF Recycle, Mami Dona Family di mana aja kalian berada. Yang sudah ada di energi Mami, terima kasih banyak sayangnya. Yang baru masuk, subscribe, thank you so much ya. Semoga kalian bisa healing bareng-bareng ya. Jadi kalau mau jujur Mami ya, Mami itu sangat bahagia sekali ya ngelihat di sini maskulin, kita bisa beradaptasi dan kita saling bersilaturahmi. Feminim di sini bisa saling bersilaturahmi dan saling sharing. Begitu juga karmik ya, bisa saling sharing dan bersilaturahmi ya. Karena apa? Di rumah Mami Dona itu tidak ada perbedaan. Sama apa di mata Allah itu semua sama sayang, gak ada yang beda. Ya, no casing. Sama Mami juga. Semua sama. Yang membuat berbeda adalah mereka ditugaskan masing-masing oleh semesta untuk menjalani barokah yang dinikmatinya juga berbeda-beda sayang. Ya kan? Namanya kado semesta tuh gak ada yang sama. Kalau kalian kadonya sama berarti kalian apa? Anak kembar. Ilami anak kembar. Lah kalian mau mintanya sama? Nggak mungkin lah, ya kan? Jadi Mami ngelihat beberapa maskulin sudah mulai tahu dan menyadari apa yang bisa dijadikan sesuatu bermanfaat dan mungkin bisa menyadari atau bisa mempelajari, ya kan? Nah, untuk yang feminim juga bisa lebih ikhlas dan bisa belajar untuk menghadapi segala macam yang namanya perasaan. Tapi kalau yang galau, yang masih galon-galon, nih kan, kadang yang masih belum bisa move on, ya begitu.
itu, ya kan? Apalagi yang doyan jadi CCTV, ya, di rumahnya mami. Ayo, bukan lagi, ya. Iya. Tapi mami sih seneng-seneng aja kalau ada yang jadi CCTV, yang komen-komen cinta. Oh, bukan lagi, kan? Kalau kalian pengen healing yang benar, healinglah yang benar. Jangan energi devil itu dibawa, sayang, ya kan? Ente juga harus sadar, kita semua ini makhluk ciptaan Allah. Nggak ada yang sempurna. Kita kalau berbicara atau komplain, kita juga lihat diri kita. Kalau mami mah to the point orangnya, dan nggak suka menjadi orang lain, nggak suka munafik, apa adanya. Ya beginilah mami, gitu loh. Kalau kalian merasa tidak suka, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak suka terus masih juga di sini, ya nggak ada masalah. Tapi mohon maaf, di rumah mami itu insya Allah terfilter untuk semua energi. Karena apa? Yang hanya ditarik adalah energi positif. Energi negatif itu hanya di luar pagar saja. Nggak apa-apa mau lihat-lihat atau mengintip-ngintip. Gak ada masalah, sayang, ya kan? Mungkin pengen tahu, ya kan? Pengen tahu gak apa-apa, bagus lagi. Berarti kalian mau berubah, ya. Orang berubah itu semua proses, gak ada yang instan. Tergantung mau berubahnya seperti apa, gitu loh. Kalau yang mau belajar sih ya bagus, tapi kalau belajar menghakimi ya ente bukan malaikat, bukan rasul, bukan nabi. Jadi kalau masih statusnya sesama manusia ya harap maklum, kita masing-masing mempunyai yang namanya karakter dan tugas masing-masing. Tetapi kita sebagai manusia biasa, kita bisa memberikan sebuah kebaikan, kenapa tidak? Ya kan? Gitu. Sementara devil aja mau bersahabat, ya kan? Mau menerima apa yang menjadi suatu ketentuan Allah. Masa manusia terima apa yang dinamakan energi devil, ya kan? Berarti kalian mau disamain dong dengan energi devil, ya kan? Janganlah, gitu loh sayang. Tapi sih kalau buat mami sih, niat mami buat kalian bisa kuat, kalian bisa senang, kalian bisa lega, kalian bisa berbicara dengan hati kalian, ya kan? Walaupun mami tidak di samping kalian, tapi kalian bisa merasakan energinya, ya kenapa tidak? Alhamdulillah, gitu. Kalau masih yang belum bisa terima, ya nggak apa-apa, pelan-pelanlah move on dari rasa, ikan. Semua orang itu mempunyai rasa, mempunyai kasih, ikan. Tapi kalau masih belum bisa move on, ya mau bilang apa? Mami nggak ngomong lain-lain, ya itu lahiriah. Tetapi kalau buat mami mah bodo amat. Ya mami mah santuy, don't care what people say about me. Ya, mami hanya berbuat baik, mau menerima kebaikan, alhamdulillah. Tidak, it doesn't matter, darling, honey, sweet heart, baby, sweet. Aduh, gimana dong ini keluarga MDF, ikan? Semua keluarga MDF pada mau healing, pada mau baik, ikan. Kalau kalian maunya bikin kerusuhan, ya lu ngadepin berapa banyak itu keluarga MDF. Bener gak sih sayang? Ikan, iya. Di sini ini kita semua saudara sayang. Kita semua satu keluarga. Silaturahmilah yang baik, ya kan?
Tapi kalau kalian kepengen mami sayang satu orang aja, ya nggak bisa. Mami punya banyak orang, mami dicintai, dan karena mami juga mencintai kalian gitu loh. Nggak ada perbedaan buat mami, semua sama ya. Jadi nggak ngaruh kalau untuk mencari sesuatu perhatian agar minta diperhatiin, nggak bisa. Ntar semuanya marah, ya kan? Semua sama, sayang mami nggak beda. Semua sama, cinta mami, sayang mami, ya. Semua mami kasih energi yang sama, nggak ada beda. Sayangku, cintaku, kasihku. Kecuali kalian personal reading, ya. Kalau sudah personal reading, mami menghargai apapun itu, gitu loh sayang. Ya. Kalau yang lain kepingin menjadi pribadi yang baru, kalau yang lain masih belum siap, ya nggak apa-apa. Pelajarilah untuk menyiapkan diri kita, gitu loh. Ya kan? Nah, kalau buat mami sih lebih menyenangkan, lebih membuat mami happy, mami bisa berinteraksi dan berkomunikasi seperti ini dengan kalian. Kalau yang namanya kita reading, buka kartu, mau kartu apa aja juga kagak jadi masalah buat mami. Percuma, ya kan? Kita di sini saling bertukar pikiran dan kita saling sharing apa yang mami rasakan, kalian rasakan, mami bawa, mami bercerita dengan kalian. Untuk apa? Untuk semua kebaikan, gitu loh. Masa cuma mami doang yang bisa healing? Kalian juga harus bisa. Nikmatilah hidup kalian, gitu loh. Ngapain kita hidup dalam belenggu? Ngapain kita hidup dalam keterpurukan? Ngapain kita hidup kagak bisa move on? Ujung-ujungnya kita galon, udah jadi galon, gulung-gulung. Iya kalau nggak pecah galonnya, kalau galonnya pecah, iya kan? Gimana ceritanya sayang? Gak mungkin kan? Jadi ya, sekali lagi cinta, mami itu tidak ngaruh. Ya, kalian di sini semua sama. Kesayangannya mami, semua keluarga ataupun anak, ya, ataupun kakak, ya, tante, bibi, om, ya kan, yang menjadi satu keluarga MDF Recycle, tidak ada perbedaan, ya. Mami mencintai kalian. Kalaupun kalian mencoba seperti apapun, buat mami kagak jadi masalah, coy. Ya kan? Mending kita ngopi, ya kan? Biar fokus sama bahagianya kehidupan. Nikmatin hidup, coy. Jangan iri dengan kehidupan orang lain, ya kan? Ngopi dulu sayang. Nikmatnya mencintai orang yang ikhlas. Iyalah, hidup itu dinikmati. Kalau kalian gak bisa nikmati hidup, kagak bisa santuy ya, itu mah DL, derita lu, bukan derita gue. Gue mau asik-asik aja, ngapain kita mau pikir capek, iya kan? Mau pikir susah, kadang-kadang mami juga bingung juga. Aduh, doyan komplain, sama manusia komplain, sama Tuhan komplain. Lah hidup lu mau jadi apa bre? Iya kan? Kita yang kagak pusing aja, masa gak harus mikirin orang lain? Urusan kita aja udah pening, iya kan? Tapi kalau yang namanya amanat, itu wajib. Kalian belajar juga kan? Semua sama, ajaran agama apapun juga sama, namanya amanat. Sesuatu yang namanya amanat itu harus disampaikan, kalau nggak dosa gitu loh, iya kan? Ya nggak sayang?
Aduh, kalian terlalu cinta, ya. Terlalu cinta sama mami, makanya move on-nya sampai begitu dahsyat. Ntar dijawabin deh yang kalau yang lagi kagak move on tuh ya, buat keluarga MDF, sayangku, cintaku yang sudah healing, boleh saling bantu keluarganya untuk mencoba healing ya, biar energi devil itu bisa jauh dari kehidupan kita ya. Nggak apa-apa dibantu yang lagi belum bisa move on dari healing ya kan, yang masih suka di energi devil dan energi karmik ya. Yang lain kalau mau membantu silahkan, mami no problem ya. Yang sudah healing itu kasih energi kebaikan buat yang lain ya. Oke sayang ya, pastikan tarot bukan Tuhan sayang. Tarot kita hanya sebagai masukan ya. Kita ingin semua bisa berjalan dengan baik, kehidupan kita bisa dalam kondisi baik, apapun itu tetap kita berserah diri kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar yang terbaik. Dan juga pastikan berdoa ya, melihat reading Mami Dona ya. Kalau kalian ya merasa tidak suka atau merasa nggak suka dengan storynya Mami Dona, Mami mohon maaf ya, karena hanya ini yang bisa Mami sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya Mami manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Oke sayang, karena Mami tidak mau punya dosa. Capek ya kan, Mami nggak mau kita udah ibadah kita rusak sama yang begituan ya. Oke sayang ya, pastikan berdoa ya. Nanti kalau masuk azan kita lanjut lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke, di sini minggu ketiga di hari Selasa ya, kita mau berbicara tentang zodiak yang berselingkuh ya, all zodiak ya, dan elemennya juga apa ya. Kita mau tahu hanya untuk sebagai masukan pembelajaran tentang hidup saja ya. Kita belajar tentang karakter manusia, kita belajar tentang seperti apa sih manusia itu sebenarnya. Apapun, jangan berkutat dengan satu, wah ini pasangan kita zodiaknya cuma ini ya, mantan kita zodiaknya cuma ini gitu loh, teman kita zodiaknya cuma ini. Kita harus tahu seperti apa sih karakter seseorang itu. Jadi kalau kita ketemu orang, kita sudah tahu karakter orang ini A, B, C, D. Jadi kita bisa belajar tentang kondisi. Jadi kita tidak gampang di PHP-in orang, dikerjain orang, ya, dibuat suka-suka sama orang, ya kan, diperdaya dengan segala macam tipu rayu, gitu loh sayang. Gunakanlah energi positif kalian untuk hal yang positif, ya. Jangan energi positif kalian dimasuki energi devil, rugi sayang, ya. Oke, cinta. Kita ada deck tarotnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ada deck dari Malaikat Cinta. Ini intisari dari deck tarot ya. Kita taruh sini dulu. Dan ini ada intisari dari Malaikat Cinta ya. Dan ini ada dua. Ini zodiak dan ini zodiak juga yang hitungannya dengan elemen ya. Dalam artian pembacaannya juga termasuk ada elemennya. Bijaksanalah ya sayangnya, elemen kalian walaupun keluarnya apa bisa masuk di elemen kalian. Jadi ini adalah zodiak berpasangan, dalam artian bisa saja kalian atau pasangan kalian ya,
pahami ya. Ya sayangnya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel for all energy, zodiac, sun, moon, rising, and Venus. Sun, moon, rising, and Venus, elemen air, api, udara, dan tanah. Hadir, tunjukkan perasaan hati di sini yang berselingkuh dan yang diselingkuhi. Give me energi this card. Hadir, feminin, maskulin, orang ketiga apapun hadir. Ditarik atau keluar sendiri, tarik atau keluar sendiri, tarik atau sudah. Makasih. Oke, kita lanjut nanti ya setelah azan. Oke ya, kita taruh dulu. Ada 2 sayangku, cintaku ya, kita tidak tahu ini siapa yang keluar. Kita simpan dulu indang ya kan. Ntar dulu, kita simpan dulu. Simpan dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for sun, moon, rising, and Venus. Semua elemen air, elemen tanah, udara, dan api hadir. Siapa yang melakukan perselingkuhan? Siapa zodiak yang melakukan perselingkuhan? Tarik atau keluar sendiri. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for this card, for all elemen air, tanah, udara, dan api. Siapa yang berselingkuh? Give me energy. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik aja ya, ditarik saja katanya. Oke. Wow, ada Leo dan Sagittarius. Wow, tapi kita tidak tahu elemen yang lainnya ya. Kita untuk deck tarot intisarinya dari energi mami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for this zodiac Leo dan Sagittarius. Thank you, thank you, thank you. Ini kita bagi ya biar adil. 1 1 1 1 1 dan 1. Kita coba tarik lagi 1 ya, 1 ya. Oke. Dan kita minta deck tarotnya ya. Untuk zodiak Leo, bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me klarifikasi for Leo. Thank you. Thank you, thank you, thank you.
Ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Ya. Oke. Lanjut untuk energi Sagittarius. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Sagittarius. Wah. Sampai jatuh. Ya. Ya. Oke. Wow. Babe. Kita minta dari energi malaikat cinta. Bismillahirrahmanirrahim. The angel of keeping, energi klarifikasi for Leo. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keeping energi for Sagittarius. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Leo, hadir sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kok rada susah ini Leo. Oke, thank you. Leo, kenapa takut kan? Iya Leo, kenapa kamu jadi takut? Aduh. Akai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta energi dari universe ya untuk energi cinta. Oke, nanti untuk Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pesan dari universe? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah semua? Oke, dibagi saja. Thank you. Dibagi saja kacanya. Oke. 1 dan 1. Oke. Kita sudah ada ya. Ini dikasih 2 zodiak hari ini untuk kita cerita ya, Mami cerita. Tapi di sini tidak tahu elemennya apa gitu loh. Tapi di sini jatuhnya ada Leo, ada Sagittarius. Nah, ini yang berselingkuh, ini yang terselingkuh ya, atau ini yang disakiti, ini yang menyakiti ya, vice versa. Kita mulai sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Ada earth sign elemen tanah Taurus. Hai sayang Taurus. Dan ini ada water sign elemen air Cancer. Hai Cancer. Oke, kita mulai kesampingkan dulu ya pembacaannya. Kita satu-satu sayang ya. Oke, kita mulai. Ini untuk earth sign ya, earth sign elemen Taurus, dan ini ada Cancer ya. Kita mulai sayang ya, sabar. Oke. Hai earth sign elemen tanah Taurus, apa kabar? Apa kabar sayang? Earth sign elemen tanah Taurus, energi update. Taurus, beberapa Taurus ini orangnya memang cukup emosi ya, emosional juga. Tetapi semuanya dipendem
harusnya bisa bercerita apapun yang terjadi, harusnya bisa ngomong ya. Sebagian Taurus anaknya atau orangnya kalau dia maskulin atau feminin manis, cute ya. Ya, kalau dipandang itu nggak bosenin gitu loh ya ini. Namun elemen tanah ya rata-rata mempunyai prinsip ya. Ya prinsipnya adalah kalau kamu selingkuh ya saya selingkuhin lagi. Gitu. Tetapi kepercayaan seorang Taurus itu kadang kuat ya, dan pekerja keras juga seorang Taurus. Tetapi terkadang Taurus merasa sedih ya, sedih karena apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan tidak sesuai dengan hati gitu loh. Ini elemen tanah ya, bisa vice versa ya, di kamu atau di pasangan kamu ya. Namun di sini terasa sekali ya, Taurus benar-benar merasakan bahwa apa yang dilakukan, apa yang dijalankan itu sudah sepenuh hati, tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Seperti itu ya. Ini energinya Taurus ya. Dan di sini ada, kita lihat, sebentar sayang ya. Dan di sini ada Leo. Seorang Leo mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam mengambil keputusan, tidak pernah mau diatur, maunya diatur. Kadang selalu memikirkan overthinking, hanya memikirkan diri sendiri, tidak pernah melihat bagaimana pasangannya sedih, senang, atau butuh sesuatu. Ya, yang hanya dipikirkan buat seorang Leo ya, seperti kalau lagi susah saja dia akan sibuk. Tetapi kalau lagi senang, seorang Leo lupa ya. Pokoknya lupa aja. Itu Leo ya. Dimana Leo masih masuk di elemen fire sign ya, orang-orang api ya, yang membara, yang selalu memikirkan itu tanpa pikir panjang ini. Dan elemen api dan elemen tanah ya, bisa di Leo ya, bisa di Taurus ya, mana saja. Tetapi di sini yang terjadi ya, seorang Taurus sudah berusaha dan berjuang untuk sebuah hubungan ini bisa menjadi baik. Tetapi Leo yang terkadang memikirkan hubungan itu hanya untuk tidak bisa memikirkan pasangannya itu butuh apa, pasangannya itu kepingin seperti apa itu. Ya, orang tanah itu kan sebenarnya tidak terlalu ribet memaafkan ya, orang-orang tanah itu ya, dan stabil ya. Namun di sini orang-orang api mana bisa dipegang ya, bahkan bisa membakar diri kita sendiri ya. Inilah Leo, kadang-kadang emosinya itu tidak bisa kita tahu. Kadang-kadang suka-suka dia mau marah, kadang kita tidak tahu dia marah atau enggak gitu loh. Tidak terbuka juga, kebanyakan tertutup, dan sangat bingung seorang Taurus bagaimana cara pengendalian ya dengan seorang Leo ya. Dan di sini dia akan pulang, seorang Leo apabila berselingkuh, dia akan pulang dengan wangi yang baru? Tentu tidak. Dia tidak akan berbau aroma seperti itu. Dia tidak akan berbau aroma wanita karena dia terlalu pintar untuk itu. Tapi dia akan selalu menutupi semua aroma yang ada di tubuhnya yang dianggap mengkhawatirkan pasangannya ya. Jadi dipastikan apabila seorang Leo berselingkuh, dia akan mandi dulu kalau pulang. Kalau perlu dia bawa sabun yang di rumah itu, jadi baunya sama. Ya, ini tidak akan mau ada aroma apapun di dalam
tubuh seorang Leo, karena Leo sangat pintar dan cerdik apabila dia melakukan perselingkuhan. Benar-benar tertata, benar-benar rapi ya ini. Dan di sini ada Six of Wands, Page of Wands, Two of Pentacles, Seven of Swords. Jadi di mana ada sebuah kesabaran, di mana hadiah untuk usaha sebelumnya, beristirahat sejenak, sukses, pujian, pencapaian, dan ucapan selamat. Sebagian dari Leo atau bahkan Taurus ya, kalian dihadapkan kondisi yang sebelumnya kalian itu hubungannya sangat bahagia, sukses ya, pencapaian dalam usaha itu benar-benar bagus ya, ada sebuah kesuksesan lah. Namun seorang Leo tidak kuat dengan apa yang namanya sebuah kesuksesan itu kalau tidak dicapai gitu loh ya. Alhamdulillah. Nah, bersin ya. Jadi di sini on the reverse ya, sebagian Leo dan Taurus sangat-sangat kecewa dengan kondisi yang tadinya sudah sukses ya, bahkan pencapaian dalam sebuah hubungan itu benar-benar bagus. Kadang sebagian orang-orang itu iri melihat kalian ya, kok kalian itu betul-betul serasi, betul-betul ibaratnya romantis ya. Namun usaha yang kalian lakukan sebelumnya itu seharusnya bisa berjalan dengan baik. Namun sekarang kalian lagi stuck ya, mungkin di usaha stuck, bisnis juga lagi amburadul ya, bahkan hubungan kalian juga babak belur gitu loh sayang. Ini yang terjadi ya. Dan di sini Page of Wands ya, yaitu sebuah kebersamaan. Di sini ada berita baik, komunikasi, ide, kesetiaan, dan optimis ya. Jadi adanya Page of Wands ya, bahwa sebagian komunikasinya lagi tidak baik ya, bahkan mengenai sebuah kesetiaan ini benar-benar kalian harusnya kalian bisa bahagia dengan komitmen, ternyata komunikasi yang kalian jalani sekarang juga babak belur. Kalian menunggu berita baik untuk sebuah usaha kalian, berita baik akan sebuah hubungan ini bisa kembali baik. Kadang kalian mempunyai solusi bagaimana caranya bisa mempersatukan atau kalian bisa baik lagi ya untuk Taurus ya kepada Leo, tetapi sulit. Ya, karena di sini sebagian dari kalian ya yang berselingkuh tuh optimis ya, bahkan komunikasi juga babak belur gitu loh sayang. Two of Pentacles ya, kalian di sini sudah berusaha untuk menyulap semua keseimbangan ya, bahkan ada beberapa yang manipulasi hubungan sehingga berbohong dengan pasangannya ya. Dan di sini Taurus ya, yang jelas elemen tanah ada Taurus, ada Capricorn, ada Virgo ya. Jadi ini bisa masuk elemen tanahnya ya. Kalian dilingkan saja. Jadi kalian harus tahu elemen tanah itu apa aja pendampingnya ya. Kalian sudah pintar kok ya sayang ya. Jadi di sini hubungan yang dilakukan oleh Leo itu hanya untuk bersenang-senang. Bahkan Taurus sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan tetapi tidak berhasil karena sebagian Leo ini menyulap keseimbangan untuk kebahagiaan diri Leo sendiri untuk bersenang-senang. Bahkan mengatasi yang solusi sudah ada. Bagaimana mengatasi solusi kalau komunikasi tidak ada? Ya, dan selalu ada kebimbangan
yang terjadi di sini. Kadang-kadang Taurus bingung gitu loh. Maunya apa seorang Leo ini gitu loh. Seven of Swords, tujuan yang diinginkan ya dari Leo ya hanya mengambil keuntungan dan manfaat ya. Peringatan untuk sebuah kondisi yang benar-benar tidak baik, Taurus sudah ngomong, Taurus sudah berkomunikasi bahwa hubungan ini lagi tidak sehat gitu loh. Namun di sini terjadi pengkhianatan dan kecurangan. Bahkan pemanfaatan juga ya. Bahkan kehati-hatian antara Taurus dan Leo menjaga jarak ya, agar kalau Leo biar nggak ketahuan ya melakukan pengkhianatan, kecurangan. Namun sementara Taurus waspada untuk melihat semua kondisi yang ada, optimis bahwa hubungan ini masih bisa dipertahankan tujuan ya. Namun semuanya terlihat jelas, sesuatu pemanfaatan di sini terjadi ya untuk hubungan kalian yang betul-betul babak belur sudah. Ini hubungannya babak belur ya, walaupun Taurus ingin memperbaiki ya kondisi yang terjadi seperti itu sayang ya. Ini bukan pick a card ya, bukan pick a card ya, jangan salah ya. Kalau anak baru, yang keluarga baru, yang baru subscribe pasti bingung ya. Ini bukan pick a card sayang ya. Three Cups, Page 1 ya, Page of 1, Eight of Swords, Four Sword. Di sini juga tadi ada Page, nggak salah. Page of Wands juga ada di sini. Jadi hanya terjadi hubungan perselingkuhan yang terjadi itu karena kalian seorang Leo yang benar-benar egois, mementingkan diri sendiri, bahkan bermain-main ya, bermain-main untuk sebuah permainan. Namun di sini kondisi yang terjadi dari hubungan triparti ini ya, kabar baiknya ya, di sini lagi tidak berjalan dengan baik. Mereka melakukan perselingkuhan, seorang Leo babak belur. Kenapa babak belur? Karena hubungan triparti ini nggak berjalan seperti apa yang diinginkan. Ya, walau dia optimis, seorang Leo optimis hubungan ini pasti bisa berjalan, tetapi seorang Leo lupa keegoisan yang terjadi membelenggu kondisi di mana dia sudah mengambil jalan keputusan untuk keegoisan seorang Leo ya, menghancurkan hubungan dengan Taurus hanya mencapai kurang lebih waktu yang tidak seperti Leo harapkan. Walaupun terlihat indah, belum tentu indah karena isinya semua sword, terkurung, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan babak belur di sini. Itu yang terjadi. Ego yang selama ini yang dipunya oleh seorang Leo gugur, bahkan tidak mempan. Karena apa? Konflik yang terjadi melebihi dari konflik dengan Taurus. Seorang Leo berselingkuh ya hanya untuk menginginkan sebuah kebebasan di dalam diri ya, mencari keuntungan ya, memanfaatkan bahkan mencuri-curi sesuatu untuk sebuah kesenangan, yaitu mencuri waktu di sini ya untuk melakukan hubungan triparti dengan orang lain. Keegoisannya tidak pernah melihat bagaimana pasangannya ini. Dan seorang Leo benar-benar tidak bisa berpikir netral.
Sekarang Leo lagi pening. Leo sekarang mau introspeksi diri aja nggak sanggup. Karena apa? Ego. Menganggap hubungan yang terjadi itu baik-baik saja. Mereka berselingkuh tidak ada masalah, baik-baik saja. Ini kok energinya Mami. Minum dulu deh. Ya, Mami minum kopi dulu sayang ya. Oke. Ada Three Pentacles. Wow, Ten Pentacle, The Hermit, Emperor. Ya. Sangat jelas sekali seorang Leo memang seorang emperor, seorang yang ingin mengatur, melakukan segala sesuatunya sesuai apa yang dia inginkan, gak peduli mau itu orang terima atau enggak, salah atau enggak, yang penting harus dengar apa kata Leo. Terkadang Taurus bingung maunya Leo apa, kadang baik kadang enggak, sukanya berbolak-balik ya. Terkadang hubungan perselingkuhan itu pun terungkap, Leo juga masih berkilah. Tidak ada hanya kerjasama, bahkan ngomong hanya itu bisnis. Hanya bisnis untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Atau Leo melakukan kolaborasi dengan orang lain ya, hanya untuk mencari kebahagiaan materi di luar sana. Sebagian materialistis ya, hanya uang. Bahkan cinta yang terjadi, hubungan triparti diawali dari perbuatan atau suatu kerjasama. Cinta lokasi lah ibaratnya. The Hermit ya. The Hermit di sini, kalau kebahagiaan yang kalian cari dengan solusi caranya seperti itu akan sulit. Karena apa? Kalian yang melakukan perselingkuhan, berkhianat dikarenakan sebuah kebutuhan untuk sebuah materi ini yang dilakukan oleh seorang Leo ya. Namun tadinya seorang Leo sangat egois, tidak pernah mau tahu apapun yang terjadi. Yang jelas mah bodo amat, aku harus melakukan semuanya ya, tidak mau introspeksi diri. Namun seiring jalannya waktu, ternyata hubungan triparti ini tidak berjalan dengan lancar, bahkan babak belur. Sebagian mungkin mereka ada usaha bareng, bangkrut dan jatuh. Makanya di sini ada kartu, sebentar sayang, ada kartu ini, Six of Wands on the reverse kan tadi. Hadiah untuk usaha sebelumnya, beristirahat sejenak, sukses, pujian, pencapaian, dan ucapan selamat. Ya, jadi di sini usaha untuk usaha sebelumnya, pencapaian kesuksesan itu tidak ada. Bahkan babak belur dalam kondisi mereka melakukan hubungan triparti ya. Hubungan triparti untuk sebuah kolaborasi cinta ya. Kolaborasi cinta hanya untuk mendapatkan kebahagiaan di luar sana, tidak didapatkan semua on the river. Kondisi sangat babak belur. Tetapi kondisi yang babak belur pun seorang Leo tidak mau tahu. Karena apa? Karena sangat benar-benar egois dan keras kepala. Akhirnya karena keegoisan yang terjadi seorang Leo membawa kehancuran di dalam diri Leo sendiri, bahkan merasa stres, depresi, bingung
terpuruk sendiri dengan semua keputusan yang dia lakukan. Dan akhirnya seorang Leo sadar. Ingat apa yang pernah dikatakan seorang Taurus untuk sebuah pengkhianatan, kecurangan, pencurian, bahkan tentang sebuah perselingkuhan itu tidak bisa dilakukan apabila kalian ingin menyakiti hati pasangan. Taurus ada berkata seperti itu. Apapun yang kamu lakukan atas dasar sebuah perselingkuhan dan pengkhianatan, tidak ada kebahagiaan yang kamu inginkan atau yang kamu ingin raih, seperti apapun tidak akan mungkin Tuhan memberikan. Nah, seperti itu bahasanya. Seorang Taurus ya. Dan di sini semesta berkata untuk Leo dan Taurus ada. Oke. I choose love no matter what. Happiness is my birthright. Jadi di mana kalau kalian tidak mau tahu dengan yang namanya cinta yang sebenarnya, bukan cinta semu, bukan cinta abal-abal, maka kebahagiaan yang kalian inginkan itu akan terlahir kembali, atau kalian akan mendapatkan sebuah cinta baru, kalian akan mendapatkan sesuatu keindahan di dalam hubungan percintaan kalian. Kalau kalian tidak menjujurkan, kalau kalian tidak menyadari dan tidak bisa memilih, maka dipastikan semesta lewat malaikat cinta di sini ya, tidak ada kebahagiaan akan kalian rasakan kalau kalian tetap tidak bisa memilih siapa. Kalian tetap memilih berselingkuh atau kalian memilih kembali pada Taurus atau memberi keputusan tidak menggantung. Nah, itu. Ini yang terjadi. Dan di sini pesannya, bulan madu berlibur, mencurahkan segala waktu yang ada dengan bersama-sama dalam bercinta dan menghabiskan waktu momen indah berdua ya. Mungkin untuk Taurus dan Leo sudah waktunya kalian memikirkan saat-saat romantis, atau kalian jalan berdua, atau kalian mempunyai waktu yang cukup untuk bisa berkomunikasi ya, mencurahkan segala ide-ide apa yang pernah kalian lakukan sebelumnya, mencurahkan segala apalah yang pernah kalian lakukan, terutama menceritakan tentang bulan madu yang seperti dulu kalian lakukan, berlibur. Nah, itu semesta menyatakan seperti itu. Masalah keluarga, kehidupan percintaan kalian tidak lepas dari hubungan keluarga kedua belah pihak. Jadi beberapa Leo melakukan perselingkuhan itu bisa saja karena stres dengan kondisi keluarga kedua belah pihak, atau mungkin dari keluarga Taurus terlalu ribet, ngatur, atau mau ikut campur. Nah, Leo kan orangnya tidak bisa diatur, dan Leo tidak suka karakternya seperti itu. Jadi hubungan kalian ini hancur, ada pihak keluarga yang ikut campur, sehingga hubungan kalian tuh lepas, bahkan sebagian ada yang pisah hanya gara-gara keluarga. Jadi hubungan kalian ini lepas, pisah, babak belur karena hubungan keluarga ya. Dipisahkan hanya karena hubungan keluarga. Ya, untuk elemen tanah ya, Taurus ya, Capricorn dan Virgo. Masalah keluarga ini yang terjadi sayangku. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Cancer. Wow.
kadang-kadang sedih ya melihatnya ya. Taurus ya. Coba Mami pengen tahu ya. Pengen kasih satu bait lagu ya, disuruh memberikan satu lagu ya. Mungkin bentar. Yang nyanyi itu Tata ya. Tata itu yang judulnya Korbanmu ya. Mungkin lagunya seperti sendiri ku menangis, tak seorang pun tahu lukaku, air mata seakan luapkan rasa sedihku. Jadi seorang Taurus ya, kadang Leo yang begitu egois, Leo yang begitu tidak pernah mau tahu dengan pasangannya, hanya bisa menangis meratapi luka. Ini seorang Taurus, bahkan untuk ngomong pun gak bisa. Jadi kalau meluapkan rasa sedihnya ya, hanya menangis berjam-jam. Ini yang terjadi. Elemen tanah ya, kadang sulit berbagi dengan orang lain. Jadi kalau hatinya terluka, earth sign, elemen tanah, hatinya sedih, hatinya luka, apapun diluapkan dengan kesendirian. Ini yang terjadi ya. Itu kadang kalau ada lagu itu bukan Mami doyan, ya Mami doyan nyanyi, cuma kadang pesannya itu mencari sebuah pesan itu sulit juga. Bukan gak sulit sayang ya. Oke, kita lanjut water sign, elemen air. Hai sayang Cancer, apa kabar cinta ya? Cancer, elemen air. Elemen air pendamping. Elemen air di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ini Cancer ya. Jadi orang-orang elemen air ini sedikit sulit beradaptasi, tidak bisa dipegang, labil, selalu mementingkan diri sendiri juga ya. Namun beberapa Cancer di sini ya, kadang mencintainya itu terlalu bucin. Udah tahu nggak bener masih aja terus-terusan. Bahkan selalu memegang prinsip yang belum tentu prinsip itu bisa diterima gitu loh. Fakta dengan kenyataan itu berbeda, tetapi tetap aja nutup mata gitu loh. Selalu merasa bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar, apa yang dilakukan itu sudah sesuai gitu loh. Dan di sini sebagian elemen air terjadi sebuah perselingkuhan itu karena kesalahan dari orang-orang air. Sebagian tidak pernah tahu dengan pasangannya, bahkan cuek. Tidak pernah ngelihat seperti apa ya. Mau diperhatikan tetapi tidak memperhatikan gitu loh. Sebagian sayang, sebagian. Kadang terlalu nurut kali gitu loh. Gampang dipengaruhi. Nah ini elemen air. Air kan kalau ditaruh apa aja, elemen air. Kalau air dikasih apa aja kan bisa berwarna merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Ya itu. Ini
Tetapi elemen tanah, mau dikasih apapun gak bisa, meresap. Mau dikasih warna apapun, kalau dikasih semen semakin kuat, apapun untuk elemen tanah. Prinsip dan kekuatannya sangat kuat sekali elemen tanah, tetapi elemen air ini labil. Tidak bisa dipegang. Apapun berubah-ubah. Hari ini A, besok B, besok C. Itu loh. Elemen air. Ya sayang ya. Dan di sini kita lihat ada Sagittarius. Hai sayang Sagittarius, apa kabar dirimu cinta? Semoga kamu baik-baik saja di sana ya. Seorang Sagittarius adalah orang fire sign. Wah, ini orang-orang fire sign semua ini. Orang-orang api semua, coy. Aduh, Leo, Sagittarius, orang-orang api nih. Main api, kebakar sendiri akhirnya ini. Aduh, bagaimana dong cinta ini? Ya, Sagittarius orangnya tidak pernah peka. Dengan pasangan aja nggak pernah peka. Mungkin pasangannya sakit perut, udah gulung-gulung. Atau sudah babak belur baru ditanya, oh kamu sakit perut ya? Ini Sagittarius. Terlalu cuek ya. Tapi seorang Sagittarius, secuek-cueknya Sagittarius, kalau dia merasa tidak merasa bosan ya, atau dia sudah senang dengan hobinya, dia lupa makan, lupa tidur, lupa pasangan ya. Seorang Sagittarius menyukai dengan kebiasaan-kebiasaannya dia. Hobi itu benar-benar seorang Sagittarius itu susah. Kalau sudah hobi ya, dengan hobi sesuatu apa, dia tidak peduli dengan yang lain. Susah. Orang Sagittarius ini susah, beradaptasi juga susah. Ya, tapi baik ya baik. Ya, namun terkadang Sagittarius diam-diamnya apa? Diam-diamnya nyungsep. Ini Sagittarius ya. Banyak orangnya tidak terbuka, sulit mengungkapkan kata-kata. Gimana orang mau tahu? Tetapi yang berselingkuh di sini adalah elemen api ya. Sagittarius ya, terlalu menggebu-gebu untuk sesuatu hal ya. Ibaratnya Sagittarius pendiam, ibaratnya tidak terlihat seperti aslinya gitu loh. Aslinya bandel, nakal, aslinya ya tidak sesuai dengan casingnya gitu loh. Nah ini ya, kita lihat Sagittarius apabila berselingkuh sangat filosofis dan suka berbicara tentang segala sesuatu. Tetapi jika pasangan Anda terus-menerus bercerita tentang hubungan Anda, maka akan berakhir. Ini adalah peringatan jika ia mengatakan, bagaimana jika hubungan kita berakhir, apapun yang terjadi, aku selalu menganggapmu, kamu adalah teman. Cara ini dia untuk meninggalkan kamu. Jadi seorang Sagittarius tuh filosofinya tinggi. Kalau udah berbicara itu tuh puter-puter kayak es puter. Iya kan? Iya. Jadi kalau dia cerita tuh, kalau dia sudah bercerita tentang hubungan, nah itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya kagak lama lagi gitu loh. Tanda-tandanya ini akan ada sebuah akhiran dari sebuah hubungan. Bahkan kalau sudah tanda-tanda bahasanya seperti itu,
pasti dia bersiap-siap untuk meninggalkan kalian. Jadi cara yang dipakai itu secara filosofi, berbicara tentang hubungan kalian yang babak belur, hubungan kalian yang tidak bisa dipertahankan. Tetapi secara filosofi ibaratnya seorang Sagittarius ini kalau mau bubaran tuh sangat soft sekali gitu loh. Jadi nggak mau langsung to the point. Ngomong itu muter-muter sampai dari Sabang sampai Merauke. Padahal tujuannya cuma ke depan rumah, ke warung. Itu yang terjadi sayangku, ya. Untuk elemen api Sagittarius, kita lihat ya, di sini ada yang tertutup satu. Oke, The Hermit. Wow, The Hermit juga ya. Penemuan diri, meditasi, kontemplasi, pencerahan dan diri sendiri. Ya, jadi di sini seorang Cancer dengan seorang Sagittarius ya merasa benar-benar introspeksi diri ya, apa yang terjadi, introspeksi diri, mencari solusi ya untuk sebuah perubahan dan pencerahan diri sendiri. Jadi Cancer mengetahui pasangannya berselingkuh tidak terlalu heboh, tetapi lebih mencari jati diri atau melihat sebuah pencerahan ya. Kayak gini nonton tarot. Untuk dirinya sendiri. Introspeksi juga. Sagittarius sebenarnya introspeksinya tinggi. Tetapi karena kesejahteraan yang diinginkan dan merasa hubungan ini tidak masuk dalam pola pikirnya Sagittarius, akhirnya ya dianggap sudah tidak seirama lagi. Jadi dianggap sudah tidak seirama lagi, sudah tidak sejalan lagi. Ya ini. Sama-sama introspeksi, tetapi introspeksi dirinya sangat berbeda sekali dan menginginkan sebuah kebahagiaan, kemakmuran, kesuksesan di sini, tetapi tidak bisa. The Hangman, penerangan, panggilan, visi, penyesuaian diri dan menunggu ya ini. Jadi sebagian dari Cancer ini benar-benar sedih ya. Sedih, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menunggu ya. Menunggu, sedih, ini bisa vice versa ya. Siapa saja ya yang berselingkuh atau yang diselingkuhi ya. Kalian bisa dealingkan saja seperti apa ya. Mami menceritakan story-nya di sini ya, tetapi kalian bisa masuk di elemen air dan elemen tanah. Vice versa ya. Paham ya sayang ya. Jadi di sini benar-benar hubungan kalian itu ada yang tergantung atau digantung ya. Karena visi misi kalian itu nggak jelas ya. Kalian ngomong introspeksi diri, kalian healing, kalian proses, kalian segala macam bla 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 bla. Nggak ada healing yang seperti apa. Kontemplasi, perubahan, mencari pencerahan untuk diri sendiri. Kalian masih tidak bisa. Karena apa? Visi yang kalian inginkan, visi misi yang kalian inginkan, harusnya kan tidak mungkin hubungan itu kalian biarkan begitu saja. Dan sebagian dari Cancer pun membiarkan juga. Introspeksi diri yang kalian lakukan, healing yang kalian lakukan ini tidak berjalan dengan baik. Nggak ada gitu loh. Jadi akhirnya kalian hubungan itu betul-betul digantung. Bisa Cancer yang menggantungkan hubungan atau Sagittarius yang menggantungkan hubungan. Intinya kalian berdua introspeksi diri atas semua yang terjadi ya. Ada Queen of Wands, memerintah sendiri, penuh percaya, murah hati, dermawan, dramatik, dan performan ya. Kekecewaan yang terjadi ya. Kekecewaan yang terjadi karena sebagian dari Sagittarius hanya mementingkan dan memikirkan dirinya sendiri. Selalu
drama hanya untuk sebuah perform. Jadi ya itu, seorang Sagittarius ini sukanya filosofi. Apa-apa semua diceritain tuh sampai bulet aja kemana-mana gitu loh. Nggak pada topiknya gitu loh. Dan egoisnya memang tinggi. Walaupun sebagian baik ya, orangnya murah hati memang. Tetapi dermawan juga ya. Tetapi hidupnya penuh dengan drama. Hidupnya penuh dengan drama dan pencitraannya itu cukup tinggi seorang Sagittarius ini. Waduh. Dan ini Ten of Wands. Beban berat perjuangan di bawah tekanan overload. Ya, jadi di sini hubungan kalian ini benar-benar overload. Beban berat sekali, ya. Jadi kalian benar-benar sudah berjuang, ya, sudah benar-benar berjuang. Namun mungkin sebagian dari Sagittarius merasa tertekan, hubungan ini overload, malah jadi beban, ya. Kalian sama-sama berjuang untuk hubungan ini bisa jadi baik lagi, walaupun di bawah tekanan yang sudah overload. Jadi hubungan kalian ini overload. Cancer dan Sagittarius ini sudah overload sebenarnya, ya. Elemen-elemen air rata-rata overload sudah. Hubungannya yang sulit untuk dipertahankan tetapi masih diperjuangkan. Walaupun bebannya berat, tetap ingin menyelesaikan kondisi yang terjadi. Dan di sini sebagian Cancer, ya, single parent, sebagian Cancer orang-orang yang sebenarnya bisa berdiri sendiri, ya. Bisa mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, ya. Namun sebagian dari Sagittarius merasa The Empress, pasangannya Cancer, tidak ingin dilepas, bahkan ingin memperjuangkan dan mempertahankan. Walaupun di bawah tekanan dalam artian ya, kalau saya berhubungan kembali ataupun saya mempertahankan ya akan sulit. Sama juga Cancer berkata, kalau saya mempertahankan hubungan ini bagaimana, sementara saya berjuang sendiri. Apa bedanya saya berjuang sendiri? Gak ada bedanya kan? Lebih baik saya berjuang sendiri. Berjuang berdua juga tetap aja saya berjuang sendiri. Bahkan terlalu banyak di bawah tekanan pasangan, sehingga menjadi beban yang begitu berat yang dirasakan oleh seorang Sagittarius. Dan di sini The Lover, Queen of Pentacle, Ace of Swords, Knight of Pentacle, Five Cup. Jadi The Lover, kenapa ada gangguan yang terjadi di hubungan Cancer dan Sagittarius, yaitu hadirnya seseorang hanya untuk memberikan kenyamanan atau hanya karena birahi, menggoda dan tergoda di sini hanya karena masalah tentang finansial dan materi, ya. Akhirnya tergoda, ya, mengakhiri hubungan, bahkan lari dari kondisi yang sebenarnya, merasa di bawah tekanan, akhirnya mencari kebahagiaan dengan orang lain, ya, merasa di bawah tekanan oleh Cancer. Itu yang dirasakan oleh Sagittarius, ya. Dan di sini penyesalan yang terjadi di saat Sagittarius memutuskan pergi, ya, benar-benar dirasakan oleh Sagittarius, sungguh-sungguh sedih. Hubungan yang terjadi tidak berjalan dengan lancar. Kenapa? Tujuan dari awal sudah jelas, ingin mencari materi. Kebahagiaan yang terjadi hanya karena merasa terbelenggu, hanya merasa
di sini sulit untuk melakukan semua keputusan karena terlalu tertekan, sehingga hubungan yang terjadi itu on off, balik datang lagi, ya kan, balik datang lagi, akhirnya stres. Cancer stres, ingin meninggalkan hubungan yang dianggap sudah tidak jelas, tetapi tetap bertahan untuk memperjuangkan. Makanya hubungan yang on off ini ingin ditinggalkan dan capek sudah berjuang dengan sendirian gitu loh. Itu Cancer, capek berjuang sendirian, ingin pergi karena selama ini berjuang sendirian gitu loh. Nah, di sini pesannya dari malaikat cinta, when I am connected to my joyful present, I attract support from the universe. Tadi on the reverse, ini on the reverse juga. In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. The key of prayer is to forget what I think I need, ya. Jadi di sini kebahagiaan yang dirasakan oleh Cancer dan Sagittarius itu kayaknya nggak ada benar-benar menikmati momen-momen yang pernah terjadi itu, kayaknya nggak ada gitu loh. Jadi nggak kepikiran karena memang orang Sagittarius mah cuek. Cancer menginginkan Sagittarius bisa romantis, Sagittarius bisa memberinya bunga, Sagittarius bisa buat dianya senyum-senyum genit gitu, malu-malu sambil pegang horden, ya. Kok nggak pegang serbet tutup-tutup muka gitu, yang pakai ketawa kecil. Kagak bisa coy Sagittarius gitu loh. Jadi seorang Sagittarius nggak bisa untuk menjadi seorang romantis tuh nggak bisa. Dan di sini setiap momen yang terjadi, ya, kalian harus bisa berkonspirasi dengan semesta, apa yang benar, apa yang tidak, dan selalu berpikir dan memiliki keinginan untuk sebuah kebaikan itu berdoa. Ya, berdoalah kepada Tuhan dan semesta agar doa yang kalian sampaikan itu bisa terconnected. Kebahagiaan itu bisa menjadi hadiah buat kalian. Dan dari universe bisa memberikan dan mempertahankan saat-saat kebahagiaan yang kalian renggut bersama itu bisa berjalan. Kalian berkonspirasi, ya, dengan semesta. Sehingga kalian membawa apapun tentang sebuah kebaikan, kalian selalu berpikir inilah energi yang sebenarnya. Sehingga kalian benar-benar percaya bahwa kekuatan doa itu lebih dari segalanya, ya. Itu yang terjadi sayangku. Dan di sini reverse, tunjukkan cinta kasih, berilah cinta dan kasih sayang kepada pasangan kalian tanpa batasan dalam pengungkapan rasa, ya. Tidak ada, ya, cinta kasih yang ditunjukkan oleh seorang Sagittarius. Orangnya cuek, bagaimana caranya mau menunjukkan kasih sayang? Kasih tanpa batas, nggak bisa. Karena terlalu cuek. Itu yang terjadi. Cintailah dirimu sendiri, hargailah diri kalian sendiri sehingga hubungan cinta itu bisa berjalan dengan sehat dan tanpa egois, ya. Sebagian tidak merasa dihargai. Mungkin Cancer tidak merasa dihargai atas hubungan percintaan kalian. Berjalan hanya karena keegoisan. Tidak pernah mengeksplorkan apa yang dinamakan rasa sebuah cinta, itu tidak pernah terekspor. Jadi kalau di sini lagunya Mami lanjutin, ya, sambungannya sebentar dulu, ya. Ini katakan tunjukkan cinta kasih tanpa batasan, pengungkapan rasa. Mungkin seperti ini. Percuma semua penjelasanmu, kini ku takkan peduli padamu.
Simpan saja semua kata-katamu. Simpan saja tuh korbanmu yang baru. Diminta kalian cintailah dan hargailah diri kalian sendiri, ya, sehingga kalian bisa berjalan dengan sehat tanpa keegoisan, di mana kalau kalian ingin menunjukkan cinta kasih kalian, ya, kalian tidak pernah peduli dengan pasangan, kalian tidak pernah berkata apa-apa, kalian hanya memikirkan diri kalian mencari kesenangan di luar, sementara pasangan kalian sangat sedih, benar-benar sedih, ya. Ini Cancer, seperti yang Mami nyanyiin tadi, benar-benar sedih, ya. Bagaimana yang ingin dilakukan? Kesulitan. Dan kita lihat, ini kesimpulannya semua, ya. Kalau elemen tanah dan elemen air dan elemen api, kalau kalian tidak belajar dari yang namanya sebuah kehidupan, kehidupan itu harus seimbang, bukan saja mencari materi, bukan saja mencari cinta sana sini. Nggak bisa. Hidup itu harus penyelarasan, diselaraskan gitu loh. Bagaimana kita menghargai sebuah cinta, bagaimana kita mencari yang namanya sebuah kesejahteraan hidup, materi, harus seimbang. Kalau kalian inginnya enak sendiri, bermain cinta, menawarkan sana sini, mencari sebuah kebahagiaan dengan materi, ya raiso son, itu maunya sendiri namanya. Nggak bisa mencari kebahagiaan di luar hanya untuk kesenangan semata, semu. Dan dipastikan kebahagiaan yang kalian lakukan bersama dengan perselingkuhan, kalian dipastikan keputusan semesta. Ini on the river semua, ya. Keputusan semesta boro-boro mau turun. Keputusan semesta boro-boro mau turun, boro-boro keberuntungan diputar, bahkan babak belur. Hubungan kalian tidak ada mendapat restu dari semesta. Ini. Bahkan isi hati untuk kalian, elemen tanah atau elemen air, sampai kalian berbicara segala sesuatu itu memang sebuah pengorbanan. Tetapi pengorbanan kalau tanpa dihargai juga, Tuhan juga tidak menutup mata. Walaupun kalian bolak-balik mengatakan bahwa hubungan ini kok terjadi tidak seperti yang kalian inginkan, kenapa harus begini, kenapa harus dihancurkan, gitu loh. Ya kalau dilihat-lihat lagunya, ini korbanmu ya jadi korban dari keserakahan untuk mencapai sebuah kesuksesan, bahkan mencari kedamaian di luar dan merasakan hubungan ini tidak berjalan lancar hanya karena keinginan pencapaian untuk apa? Peruntungan. Yang dicari peruntungan sebuah keluarga yang bahagia. Bagaimana ceritanya? Peruntungan keluarga yang bahagia tapi menyakiti, menyelingkuhi, berkhianat. Mau peruntungan bagaimana caranya, cuy? Mami mau tanya. Peruntungan seperti apa yang dicari?
Sementara peruntungan dan komitmen aja dihancurkan sama kalian. Justice saja kagak turun-turun. Keputusan dari semesta yang seadil-adilnya kalian menghancurkan ya. Perselingkuhan ini dilakukan hanya mencari peruntungan. Namanya peruntungan itu peruntungan nasib. Mencari keseimbangan di luar, mencari kesejahteraan materi, ataupun peruntungan komitmen yang dia inginkan itu dengan berselingkuh dan berkhianat itu untuk kebahagiaan yang dianggap bersama dengan elemen tanah dan air itu tidak bahagia. Bersama dengan Taurus dan Cancer itu tidak bahagia. Leo dan Sagittarius gitu. Sebenarnya hubungan yang terjadi hanya karena mereka menginginkan, pasangan kalian menginginkan sebuah apa? Peruntungan, nasib. Only ini loh. Mencari nasib di luar sana. Dengan kalian itu ibaratnya nasibnya babak belur gitu loh. Itu. Bener juga. Kayak lagunya Tata itu ya. Sadisnya kau, bagai tak punya hati. Kau tusuk-tusuk aku di belakangmu. Harus selalu kau ingat, aku tak pernah sesakit ini. Kan ku ingat kau selalu sampai mati. Dendam. Komitmen yang dihancurkan. Mencari keberuntungan. Ini tidak pernah dilupakan untuk seorang Taurus dan seorang Cancer. Seorang Cancer dan Taurus bahwa hubungan ini tidak pernah diterima sampai kapanpun karena begitu menyakitkan, begitu perih, seperti belati yang ditusukkan di belakang punggung kalian. Begitu sadisnya. Tidak pernah ada kata-kata baik atau kata-kata indah. Tidak akan dirasakan oleh Cancer dan Taurus pada saat bersama. Konflik iya. Inilah yang terjadi. Dan di sini ada the Chariot. Penentuan, penaklukan, ambisi, pergerakan, perjalanan, kemajuan, komunikasi dan arah. Jadi di sini ya, beberapa dari pasangan kalian menentukan ya, sudah mempunyai tujuan untuk menentukan bahwa apa yang dilakukan itu memang ambisi untuk sebuah kemajuan ya. Komunikasi yang terjadi tidak baik dan tidak sehat ya. Kalian tidak tahu arah tujuan mau dibawa kemana. Dan sekarang telah disadari oleh pasangan kalian Cancer dan Taurus bahwa untuk kondisi yang terjadi adanya sebuah perjalanan. Untuk karma pun masih belum on the way, belum. Masih digodok. Kalau orang udah kasih dapat karma itu kan sudah menjalankan sebuah hukuman. Kalau ini masih digodok, diputer-puter gitu loh. Untuk apa? Untuk sebuah ambisi atau sebuah pergerakan di mana penentuan tujuan kehidupan yang diinginkan itu bisa dia pahami, pasangan kalian pahami bahwa yang namanya peruntungan itu sudah diatur oleh Tuhan. Yang namanya komitmen tidak bisa menaklukkan seperti kita menaklukkan singa atau menaklukkan yang namanya
hati itu tidak bisa dianggap seperti kita menaklukkan seseorang dengan ambisi. Tidak bisa. Komitmen yang kalian hancurkan, peruntungannya babak belur. Dan di sini, ya, penentuannya itu ini. Kalau kalian tidak mengambil dan memutar arah kembali, dipastikan semesta tidak ada kemajuan di dalam hubungan kalian juga. Bahkan juga kalian mungkin babak belur. Hubungan percintaan kalian dengan orang ketiganya juga karmik babak belur gitu loh. Jadi semesta bilang ya, diminta adanya the chariot ini ya. Bergeraklah cepat, ambillah keputusan. Jangan mengambang, jangan menyepelekan ya. Tentukanlah apa yang kalian ingin lakukan ya. Bahkan sudah sebagian mengarah ke pasangan kalian. Pasangan kalian ini mengarah ke kalian untuk sebuah perbaikan gitu loh. Namun di sini kamu satu milikku, telah kalian temukan pasangan hidup yang serasi dan sepadan untuk menjalani hidup bersama. Tidak ada. Kalau kalian tidak pernah merasakan bahwa pasangan kalian itu adalah satu-satunya milik kalian yang harus kalian perjuangkan dan kalian jaga, bukan hanya karena emosi, bukan hanya karena ambisi, kalian mencari cinta lain di luar, kalian mencari sesuatu yang enak-enak di luar, karena kalian anggap pasangan kalian bukan pasangan hidup yang serasi dan sepadan, dan merasa tidak ada keseimbangan hidup dengan pasangan kalian. Kalian salah. Ya, kalian salah. Dan di sini, I create mindful moment through the day, reminding myself I am a love and miracle are natural. Ya. Jadi di sini kalian menginginkan sebuah cinta yang penuh dengan keajaiban, miracle, cinta yang natural. Kalau kalian tidak melihat di dalam diri kalian sebuah kebaikan dan tidak mengingatkan diri kalian sendiri bahwa yang namanya cinta apa adanya, cinta natural, cinta yang miracle, keajaiban untuk sebuah perjalanan hidup, itu nggak bisa kalau kita tidak belajar dan mengingatkan diri kita sendiri untuk sebuah kebaikan. Kalian ingin cinta yang natural, cinta yang ajaib, cinta sejati, tetapi kalian melakukan kesalahan dengan menyakiti pasangan kalian. Bagaimana kalian mau mendapatkan kebahagiaan? Gak mungkin, ya. Dan pesan satu lagi, my happiness is direct reflection, ya. My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Ya, kalian tidak bisa merasakan kebahagiaan di mana kalian ingin sebuah pembuktian ya tentang universe, tentang sebuah takdir ya, bahwa kebahagiaan yang kalian dapatkan bisa. Universe memang menakdirkan sebuah kebahagiaan untuk setiap manusia. Tetapi bagaimana caranya kalian bisa membuat level kalian itu bisa naik, di mana kalian sadar bahwa cinta sejati, sebuah miracle itu tidak bisa kalian dapatkan dengan mudah. Semua ada pembelajaran, semua ada proses. Ada prosesnya sayang. Ya, di sini ya. Berarti cinta tuh membutuhkan sebuah proses ya. Kita ada tambahan. Sorry sayangnya, ada pemberitahuan apa itu. Kita mulai ambil ya. Pesannya apa Mami? Tidak mau melihat. Oke. Oke.
Oke. Oke. Kita lihat ya. Ada siapa? Oke. Kita mulai. Ada huruf B. Ada huruf S. Ada huruf M. Ada huruf J. Ada huruf H. Ada A. Ada A lagi. Ada W. Ada O. Ada C. Ada A lagi. Ada H. Ada N. Ada A lagi. Wah, banyak A nih ya. Ada F, ada Q. Ya, dan pesannya di sini adalah cinta seperti angin, kamu dapat melihat cinta seperti angin, kamu dapat melihat, merasakan, tapi wujud angin itu tidak dapat kamu lihat. Ya. Jadi cinta itu seperti angin, ya, udara. Kalian tidak bisa melihatnya udara itu seperti apa, tetapi bisa merasakannya, ya itulah. Kalau kalian tidak bisa merasakan cinta yang sebenarnya seperti apa, ya, mana yang baik, mana yang tidak, sulit. Semesta pun menyatakan cinta seperti angin, kamu dapat melihat, merasakan, tapi wujud angin itu tidak dapat kamu lihat. Jadi sebagian kalian mempunyai status, ya mungkin, tetapi seperti tidak mempunyai status gitu loh. Itu bahasanya ya. Kelakuanmu bukan atas nama cinta, tapi memanfaatkan cinta itu karena ingin materi. Jadi dijelaskan di sini semesta bilang bahwa pasangan kalian, beberapa pasangan kalian yang berselingkuh ini bukan atas nama cinta. Bahkan memanfaatkan kalian, memanfaatkan cinta, ketulusan hati kalian, sebagian hanya karena money oriented dan benar-benar memikirkan hanya materi ya, berselingkuh hanya karena materi gitu loh. Usaha. Kalau kalian tidak mengusahakan apapun untuk sebuah kebaikan, keluar dari zona yang tidak direstui oleh semesta, maka usaha kalian tidak akan berhasil apapun. Kalian sama-sama harus berusaha dengan sebaik-baiknya ya. Dan kita minta kita coba ya, apa yang disuka pasangan kalian ya. Di sini ada Taurus dan Cancer, atau elemen tanah dan elemen air. Nah, dan ada elemen api 3 ya, kita minta ya. Satu lagi, waduh banyak kali. Ya. Satu lagi. Oke. Untuk Taurus elemen tanah, rata-rata elemen tanah imut ya, unyu-unyu ya, ngegemesin ya, elemen tanah ya, rata-rata ngegemesin, imut-imut, kadang susah kalau nggak bisa dilupain gitu loh, rata-rata elemen tanah. Dan di sini sebagian dari Cancer ya, sebagian dari Cancer atau elemen air ya, sebuah kejujuran, bisa saja jujur, bisa saja tidak jujur, sebuah kejujuran ini ya, tentang kejujuran. Dan di sini tentang seseorang atau kalian dari Taurus dan elemen tanah, kebanyakan mukanya bisa imut-imut atau amit-amit. Imut-imut yang jelas lucu, atau orangnya lucu ya, atau tidak imut ya, tidak imut lagi, mungkin yang tadinya imut tidak imut lagi.
Dan sebagian jujur, sebagian tidak jujur ya. Elemen air. Mungkin kadang-kadang arti sebuah kejujuran itu sulit gitu loh. Dalam artian seperti itu. Dan kita mau lihat elemen api. Nyaman. Karena tidak nyaman, makanya elemen api mencari sebuah kenyamanan di dalam kehidupan. Ini. Gara-gara tidak nyaman guys. Makanya usahakan kalian bisa memberi kenyamanan pasangan kalian. Usahakan kalian jujur dengan segala apapun bersama pasangan kalian. Dan kalian harus selalu ingat bahwa tidak semua pasangan itu bisa manja dan imut gitu. Ya, oke sayang. Ini reading Mami Dona untuk story ya. Zodiak yang berselingkuh atau yang terselingkuhi ya, semoga resonnya tidak apa-apa. Ini pesan yang terjadi ya, ini pesan yang hari ini ya, walaupun general timelines kapan waktu tidak jadi masalah. Pastikan ya kalian menjadi diri kalian sendiri ya, jangan pernah menjadi orang lain dan selalu bahagia itu juga mahal. Ya, jangan pernah berpikir negatif sama orang. Jangan pernah merasa orang itu sudah menyakitin kita terus kita membalas menyakiti dia lagi. Kalau kalian tidak pernah move on, berusahalah untuk move on. Bukan menyakiti pasangan kalian yang sudah kalian sakiti. Kalau pasangan kalian yang sudah kalian sakiti terus kalian tidak move on, kalian mau menyakiti lagi, kan kasihan. Sementara kalian sudah bahagia atau kalian mencari jalan untuk bahagia untuk diri kalian sendiri, ternyata kalian tidak bahagia dengan pilihan kalian. Akhirnya kalian datangin lagi pasangan kalian untuk menyakiti karena kalian tidak move on atau kalian tidak mendapatkan kebahagiaan di luar sana. Jangan sayang. Inilah pilihan hidup. Apa yang kalian pilih pasti sudah ada konsekuensinya. Kalian menikmatilah apa yang kalian pilih, bahagialah dengan apa yang kalian ingin bahagia. Jangan menyakiti apa yang sudah kalian sakiti. Ya sayang ya. Oke? Paham ya? Sekian dulu reading Mami Dona buat semua keluarga MDF Recycle. I love you so much. Kita ketemu lagi di besok. Ya. Besok kita cerita tentang pesan malaikat pelindung buat kalian apa, ya? Oke? Sekian dulu, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sayang.